أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyul muttaqin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul muhajjalin wa rahmatullahi lil alamin wa akhirul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Al-Fatiha ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwanihim minal anbiya'i wal mursalin wa likulli minhum wa sahabati ajma'in wa ila arwahi al-a'immatil mujtahidin wal ulama'il amilin wa syuhada wa salihin wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa hammatina wa khalina wa khalatina wa liman lahum hukukun alaina biniyatin anna Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa ya'afihim wa ya'fu anhum wa yaj'alu quburahum rawdah min riyadil jannah wa ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi Khatimatul majlis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhuna al-Muallif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Halaman 119 dalam kurung khatimatul majlis, yaitu penutup majlis yang ke-40. Udah ketemu? Hukia diceritakan anna rajulan, bahwa ada seorang laki-laki jama'a malan aziman, dia mempunyai harta yang banyak, mengumpulkan maksudnya mempunyai harta yang banyak. Tsumma sana'a yawman ta'aman li ahlihi, kemudian pada suatu hari dia membuat pesta makanan apa saja ada, li ahli, untuk keluarganya. Pesta di istananya. Wa qa'ada ala saririn, dan dia duduk di atas tempat duduk yang empuk. Sarir itu bisa juga disebut kasur. Qawm baina yadayhi, dan mereka keluarganya ada di hadapannya. Ada di hadapannya. Ada yang joget, ada yang macam-macam lah.
Ya'kuluna, keluarganya sedang makan. Waqad wada'a rijlan ala rijlin, dia meletakkan kakinya di atas kakinya, itu apa? Kakinya diletakkan di atas kakinya. Wa huwa yaqulu, dan dia berkata li nafsi, kepada dirinya. Apa kata dia terhadap dirinya? Tana'ami, silakan kau, wahai diriku, silakan kau bersenang-senang. Silakan kau bersenang-senang. Jadi umum orang-orang dahulu itu berkata kepada dirinya. Satu contoh, Imam Busiri juga pernah berkata kepada dirinya, karena beliau merasa dirinya ini banyak dosa. Lalu beliau mengatakan kepada dirinya, ya nafsu, la taqnati min zallatin azumat, innal kabaira fil ghufrani kallamami. Kita ketahui Imam Busiri, beliau awalnya adalah penyair yang tidak terkenal, tapi karena ketika beliau sakit stroke, beliau menyusun qasidah, namanya qasidah mimiyah, atau nanti setelah mimpi dengan Rasul baru dinamakan qasidah burdah. Beliau mimpi, ya, sehingga sakitnya nanti akan sembuh. Lalu dia nulis kecintaan dia kepada Rasul, ya, kecintaan dia kepada Rasul, diawali dengan amin tazakurin bisalami dan seterusnya, ya. Jadi ya Rabbi bil Mustafa itu bukan bagian daripada qasidah burdah, cuma ya ulama menganjurkan kalau baca qasidah burdah awali dengan ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha, ya. Atau orang Yaman mengganti syekh di Yaman tuh mengganti waghfir lana dzambana. Ini umum, di Yaman umum itu. Ya, ya wasi'ah. Jadi bukan ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana mamado, enggak. Mamado diganti dzambana. Ini syekh di Yaman. Baik di Yaman itu mengganti. Saya pernah dengar mereka baca qasidah dihadiri oleh Habib Umar Al-Hafiz. Ya, mereka baca burdah, lalu mereka ulang-ulang tuh ya Rabbil Mustafa, tapi bukan mamadha tapi dzambana. Ya wasi'al, ya sebenarnya lebih tepat. Ya Allah ampunilah dosa kami, kan gitu. Kalau mamadha apa-apa yang telah kami lakukan, ya dosa-dosa juga sih. Karena ada awalnya waghfir lana ma madha, gitu. Ya mamadha yang dimaksud dosa juga, tapi di sini oleh habaib di Yaman diganti dengan apa? Dzambana, ya wasi'al karami. Nah jadi beliau ya menyusun itu didorong oleh rasa cintanya kepada baginda Rasul. Lalu malamnya setelah selesai beliau menulis qasidah. Setelah selesai beliau mimpi bertemu dengan Rasul. Lalu oleh Rasulullah dikasih burdah. Burdah itu semacam selendang besar. Jadi yang dapat burdah itu, yang hakiki, yang nyata, betul-betul dapat, bukan mimpi, bukan, adalah Ka'ab bin Zuhair. Ka'ab bin Zuhair ini, dia pernah mencaci Nabi satu qasidah. Dia mencaci Nabi. Tentu Rasulullah tahu begitu pengaruhnya syair, puisi di kalangan bangsa Arab. Sebab penyair ini dapat menjatuhkan seseorang dan dapat mengangkat ya seseorang. Makanya kalau ada kabilah, suku lahir di antara mereka itu seorang penyair, wah sangat dihormati, dirayakan melebihi perayaan ulang tahun. Kenapa? Karena dia yang akan mengangkat suku. Suku ini betapa berkaruhnya puisi. Akhirnya Rasulullah SAW menghalalkan darah Ka'ab bin Zuhair. Dia anak seorang penyair terkenal pada masa jahiliyah namanya Zuhair bin Abi Sulmah. Dia juga termasuk penyair jahili, dia mengalami Islam tapi mengalami Rasulullah SAW. Dia caci ya Nabi Muhammad. Akhirnya Rasulullah menghalalkan darah Ka'ab bin Zuhair. Lalu ketika itu Islam sudah kuat, dia masih pengen hidup. Akhirnya dia minta bantuan ke suku-suku, nggak ada yang berani. Akhirnya
kalau dia pengen tetap hidup, dia harus datang kepada Rasul minta maaf. Akhirnya dia datang kepada Rasul, seorang penyair, tentu minta maafnya ya juga dengan puisi. Ya, jadi qasidah yang mencaci maki Rasul itu saya cari nggak ketemu. Padahal toko kitab di Mesir itu ya satu kecamatan kali, ya luasnya itu saya cari nggak ketemu. Ya memang dimusnahkan. Tapi yang pujian dia terhadap Rasul ada, ya. Nah, dia memuji Rasulullah, kagum, Rasulullah kasih apa? Selendang besar namanya burdah. Kalau itu hakiki itu, ya burdah. Kemudian setelah beliau meninggal, lalu keluarganya dijual kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya Muawiyah, kemudian hilang. Jadi memang peninggalan Rasul yang berupa materi itu nggak ada yang abadi. Satu contoh cincin baginda Rasul, beliau pakai di jari kelingking, sekalian stempel seperti begini, biar gampang. Ya makanya sunat pakai cincin. Yusannu at-takhattum. Dalam kitab Fathul Mu'in itu sunat. Ya itu. Ya pokoknya ikut Rasul itu di kelingking, tapi di jari manis juga nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Yang penting apa? Mengikuti sunat baginda Rasulullah SAW. Nah setelah Rasulullah wafat dipakai oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Lalu setelah beliau wafat dipakai oleh Umar bin Khattab. Setelah beliau wafat dipakai oleh Utsman bin Affan, kemudian jatuh ke dalam sumur, dicari nggak ketemu. Karena memang peninggalan Rasulullah SAW yang abadi cuma dua. Ya sesuai dengan sabda beliau, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima falan tadilu abada kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua peninggalan, yaitu Al-Quran dan hadisku. Ya, selama kalian berpegang pada dua peninggalan itu, maka kalian tidak bakalan sesat selama-lamanya. Lalu ada hadis lagi, ya, untuk apa hadis diganti dengan itrati. Ya, itrati ini juga sahih. Taraktu fikum amraini ya ma in tamassaktum bihima falan tadul abada kitaballah wa itrati. Itrati itu keturunan berarti. Turunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu tentang apa? Burdah. Nah, kalau Imam Busiri enggak asli burdahnya, melalui mimpi. Ya, mimpi dia dikasih burdah oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mimpi. Jadi, ketemu dengan Rasul dalam keadaan terjaga itu kayaknya susah, ya. Ya, karena gini, kalau mimpi tidur kan, tidur itu sama dengan mati. Cuma bedanya ya kalau mati rohnya nggak balik, ya kalau tidur masih balik. Tapi semuanya adalah ketika itu rohnya keluar. Nah, ini bisa jadi ketemu ya dalam mimpi. Ya itu Imam Busiri. Ya lalu setelah itu beliau namakan qasidahnya Burdah. Nah jadi beliau ini juga pernah nasihatin dirinya, ya nafsu la taqnati, wahai jiwaku, wahai diriku, janganlah kamu putus asa min zalatin azumat, dari dosa besar. Ya, innal kaba'ira fil ghufrani kallamami, sebab dosa besar kalau disertai dengan tobat dan permohonan ampun, ya istighfar, maka seperti dosa kecil. Nah ini juga ya si orang yang kaya ini, cuma dia dirinya disuruh apa? Bersenang-senang. Ya yaqulu wa huwa yaqulu li nafsihi, dan dia berkata kepada dirinya, tana'ami, bersenang-senanglah kamu. Itu kepada dirinya. Faqad jama'tu laki, sungguh aku telah mengumpulkan untukmu wahai diriku, ma yakfiki, apa yang cukup bagi kamu. Apa yang kamu mau, ya itu dapat mencukupi. Nah, di saat dia bersenang-senang dengan hartanya, fa bainama huwa kadzalika, maka manakala orang itu ya bersenang-senang atau seperti itu bersenang-senang, id aqbala malakul mauti, tiba-tiba datang malaikat kematian. Itu malaikat Israel. Fi zayyil miskini, berpakaian ya seolah-olah orang miskin, di pakaiannya jelek.
terbang-camping. Ya, zai itu apa? Zain itu sebenarnya apa? Model. Makanya foto model apa Pragawati Ariratul Azya. Itu Pragawati. Ya. Nah, oleh bahasa lokal Mesir dipakai buat menanyakan keadaan. Bukan kaifahaluka tapi zayyik. Zayyik itu apa? Kaifahaluka. Sama. Jadi kalau kita artikan zayyik itu sebenarnya bagaimana model kamu hari ini? Zayyik ya akhi. Artinya apa? Apa kabar? Zayyik. Ya. Ana bi khair. Nah, itu nggak dipakai orang Mesir. Kuais itu ya baik. Sama. Ya, jadi memang bahasa-bahasa setiap negara Arab itu beda-beda. Ya, kalau Saudi itu lebih kepada mendekati pusat, kayak halak kan gitu. Ya, tapi Mesir itu justru pakai kata zayyik. Zayyik ya akhi. Itu apa kabar? Nah, ini zayyun. Faqara al-baba. Lalu malaikat yang berbentuk manusia dengan pakaian orang miskin mengetuk pintu. Fa kharaja ilaihi. Lalu karena pintu diketuk, mendatangi orang itu ba'dul ghilmani, sebagian dari pembantu-pembantu orang itu. Faqalu, lalu mereka bertanya, ma hajatuka? Apa keperluan Anda? Apa keperluan Anda? Ngetok-ngetok pintu ngapain? Ya. Faqala, lalu orang itu malaikat malakul maut yang berbentuk manusia dengan pakaian seperti orang miskin, ud'u ila sayyidikum. Tolong panggilin tuan kamu. Tolong panggilin majikan kamu. Fantaharuhu. Lalu pembantu-pembantu itu menghardik dia. Ya, menghardik dia, memarahi dia. Ya, kenapa orang seperti kamu kok minta manggilin bos saya? Ya, mereka marah, dihardik itu. Ya. Faqalu, dan mereka berkata, misluka yakhruju ilaihi sayyiduna. Nggak mungkin orang seperti kamu didatangi oleh bos kami, nggak mungkin. Udah pergi aja, kamu pergi aja, diusir. Ya, orang seperti kamu nggak mungkin didatangi oleh bos kami. Qala na'am. Orang itu yaitu malakul maut berkata iya. Baja'u, lalu mereka datang ke mana? Ke tuannya. Wa akhbaru sayyidahum bidzalika, lalu mereka menghabarkan bosnya bidzalika dengan kedatangan tamu itu. Tamu yang berbentuk apa? Orang miskin. Faqala, lalu orang yang kaya ini berkata, hala darabtumuhu. Coba tadi kamu pukul dia, pukulin. Hala ini kata perintah tapi halus. Ya, disuruh pukulin. Ya, disuruh apa? Pukulin. Fa'ada, lalu orang itu kembali faqara al-baba. Lantas dia mengetuk pintu Qur'an syadidan, dengan ketukan yang keras. Kalau tadi nggak begitu keras karena ditolak, ya bahkan dihardik, ya maka yang kedua kali ketukannya lebih keras. Ya, Qur'an syadidan, dengan ketukan yang keras. Kemudian fakharju ilaihi, lalu mereka mendatangi orang itu. Faqala akhbiru sayyidakum, tolong kasih tahu kepada bosmu, bos kalian, anni malakul mauti, sungguhnya aku adalah malakul maut. Ya, malaikat kematian. Mereka begitu mendengar bahwa yang datang ini adalah malakul maut, falamma sami'u, manakala mereka mendengar ya bahwa yang datang adalah malakul maut, waqa'a al-jami' adz-dhillu, maka semuanya apa? Merasa rendah.
rasa ketakutan. Fadakhala malakul mautu alaihi salam. Lalu ya, karena mereka ketakutan sehingga malakul maut ini bisa masuk ke rumah orang itu, ya, bisa masuk ke rumah orang itu. Fahdara amwalahu. Lalu orang itu menghadirkan semua hartanya, wa nazara ilaiha, dan dia memandang semua hartanya, tapi tahassuran wa ta'assufan, ya, dengan rasa menyesal, sedih, karena nggak lama lagi dia akan mati, sementara dia belum pernah sedekah dan sebagainya, ya. Qala, lalu orang itu berkata, la'anakillahu, semoga kamu dilaknat oleh Allah. Dia berkata kepada hartanya disalahin, bahkan yang salah dia, hartanya disalahkan, ya, gitu. Padahal yang nggak mau sedekah, nggak mau berbuat baik dengan hartanya adalah dia sendiri, tapi justru dia menyalahkan hartanya dan mengatakan la'anakillahu mimmalin, harta, azghaltani an ibadati rabbi, yang mana harta itu menyibukkan aku sehingga aku tidak bisa beribadah kepada Tuhanku. Dia nyesal, ya, dia menyesal. Fa antaqallahul mala, karena tadi dia mencaci maki hartanya, bukan menyalahkan dirinya, ini gara-gara kamu, katanya, ya, wahai harta, sehingga aku lupa dengan Allah. Tuh harta ngomong, ya, harta ngomong, ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mampu membuat, ya, sesuatu bisa berbicara, ya, seperti nanti neraka itu kan nanti berdialog, berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, neraka, ya, nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu apakah kamu sudah puas, ya, apakah kamu sudah puas, wa naqulu li jahannama halim talati, dan kami berkata kepada neraka jahanam, apakah kamu sudah puas? Neraka ngomong, wa taqulu, dan neraka ngomong. Kok bisa ngomong? Ya, ini Allah yang membuat mereka bisa ngomong. Neraka berkata, hal mim mazid, apakah masih ada tambahan untuk aku bakar? Jadi neraka itu nggak pernah puas, nggak pernah puas, ya. Jadi begitu dahsyatnya azab Allah berupa api neraka, ya, seakan-akan api neraka itu membakarnya sambil melukai. Takadu tamayyazu minal ghaizi, diserai dengan amar yang tinggi, ya. Api neraka nanti membakarnya bukan kalem-kalem aja, tapi apa? Dengan marah, ya. Takadu tamayyazu minal ghaizi, ya, minal ghaiz, itu marah yang ditahan, ya. Jadi luar biasa itu, ya. Karena itu azab Allah, tentu azab Allah itu sesuai dengan zat Allah. Allahnya maha besar, pasti azabnya juga maha besar, ya kan, ya, maha besar. Makanya jangan dianggap remeh azab api neraka. Makanya Rasulullah dalam setiap kesempatan menyuruh kepada kita untuk berlindung kepada Allah dari api neraka, ya, karena azabnya luar biasa. Itu Allah jadikan neraka itu bisa ngomong. Bahkan ada batu dulu ketika Rasulullah SAW belum menjadi utusan, ya, masih menjadi pengembala antara Mekah, tempat pengembala, tempat dikembalanya, ya, kambing-kambing itu, Rasulullah melewati itu batu. Selalu setiap Rasulullah lewat, batu itu memberikan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah kebingungan, dia lihat ke kiri nggak ada orang, ke kanan nggak ada orang, ke depan nggak ada orang, ke belakang nggak ada orang, yang ada batu doang. Rasulullah cerita itu ketika, kalau nggak salah, Fatu Mekah, dan mengatakan ketika Hudaybiyah, tapi yang pasti sih Fatu Mekah. Bab Hudaybiyah kan Rasulullah nggak bisa masuk kota Mekah tahun ke-6, baru tahun ke-7. Bisa jadi tahun ke-7 Umratul Qada. Ya, tapi kalau Fatu Mekah kan Rasulullah SAW ya mengajak para sahabatnya. Nah, itu kata Rasulullah, ini batu dulu memberikan salam kepadaku. Ya, jadi ngomong, ya. Nanti juga kaki kita, ya,
tangan kita, semua anggota tubuh kita akan mengadu, akan ngomong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, ya. Hari ini aku tutup mulutnya. Yang ngomong apa? Kaki, ya kan? Tangan. Kita yang punya kaki, yang punya tangan berkata, kenapa? Kok kalian pakai ngelapor kepada Allah, pakai ngomong kepada Allah? Apa kata anggota tubuh? Antaqana alladzi antaqa kulla syai'. Yang membuat aku berbicara adalah Allah yang maha mampu untuk menjadikan segala sesuatu bisa ngomong, bisa berbicara. Itu nanti seperti itu. Nah, jadi di sini kalau harta itu ngomong, ya fa'antaqallahul mala. Lalu Allah menjadikan harta orang itu ngomong. Dia nggak terima dong disalahin, dicaci maki, ini gara-gara kamu wahai harta, sehingga aku lupa beribadah kepada Tuhanku. Ya harta disalahin, ya kan? Dia nggak terima. Makanya Allah jadikan harta orang itu bisa ngomong. Waqala, dan hartanya ngomong. Lima tasubuni, kenapa Anda mencaci aku? Ya, kenapa Anda mencaci aku? Waqad kunta tadkhulu 'alal muluki bi. Waqad kunta tadkhulu 'alal muluki bi. Dulu, ya, engkau datang ke raja-raja itu dengan membawa aku, kata harta. Wa taruddul muttaqina, sementara engkau menolak orang-orang bertakwa untuk minta bantuan. Waqad kunta tunfikuni fisabilis syarri. Engkau telah membelanjakan aku di jalan keburukan. Infak. Tunfikuni, arti infak itu adalah mengeluarkan uang, mengeluarkan harta, itu namanya infak. Ya, infak. Nah, infak ini ada yang bersifat wajib namanya zakat, ada yang bersifat sunat, sedekah dan wakaf dan seterusnya. Ya, gitu. Makanya saya dari dulu nggak setuju kalau ya antara sedekah, ya zakat, sedekah kemudian infak. Kan biasa itu ya di masjid-masjid selama bulan Ramadan, ya kan? Yaitu menerima dan menyalurkan apa? Zakat, infak, sedekah. Yang maksud infak itu apaan? Ya, infak itu dalam arti bahasa adalah mengeluarkan. Mengeluarkan harta itu namanya infak. Zakat itu mengeluarkan. Makanya infak yang wajib. Ya, yang sunat ya adalah sedekah dan seterusnya. Makanya sifat orang bertakwa yang Allah sebutkan ya yaitu yang gemar infak. Di sini adalah sedekah. Kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Ya, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal qaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita segera untuk memohon ampun kepada Allah. Sari'u ila maghfiratin min rabbikum. Lalu apalagi yang Allah suruh wa jannatin, dan segeralah kalian meraih surga. Meraih surga. Inilah urutannya cakep banget. Setelah Allah menyuruh kita mohon ampun kepada Allah, baru meraih surga. Karena surga itu tanpa ampunan susah kita raih. Kita mengandalkan amal kita susah dapat surga kalau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Rasulullah menjadari itu. Maka Rasulullah SAW mengatakan bahwa masuk surga itu dengan rahmat Allah. Ya, dengan rahmat Allah. Gitu. Ya, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sampai sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Aku juga sama. Padahal Rasulullah ibadahnya luar biasa. Orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi beliau tetap mengakui masuk surga adalah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada kisah ya dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Ada seseorang yang hidup di zaman dahulu, ratusan tahun dia ibadah, ya siangnya jihad, ya malamnya tahajud sambil puasa, jihad sambil puasa.
Nah, ketika Allah suruh udkhulil jannata bi rahmati, masuklah surga. Ya, masuklah kamu ke surga dengan rahmatku. Dia bilang enggak. Aku masuk surga dengan amalku. Ya, karena dia merasa bangga dengan amalnya. Akhirnya Allah suruh hitung ulang antara ibadah dia selama ratusan tahun dengan nikmat mata. Itu ibadah yang ratusan tahun hanya cukup untuk membayar, mensyukuri nikmat mata. Padahal Allah itu nikmatnya bukan mata doang. Nah, dari situ dia menyadari bahwa ya betul masuk surga adalah birahmatillah. Ya, itu birahmatillah. Jadi ya betul-betul dengan rahmat Allah. Kemudian kata infak ya adalah mengeluarkan. Nah, dalam ciri orang bertakwa tadi, ya kan, wa jannatin 'alis samawati wal ardu, untuk siapa sih surga itu? Ya, uiddat lil muttaqin, aku siapkan surga itu untuk orang bertakwa. Lalu Allah sebutkan, Allah tafsirkan sendiri. Siapa orang bertakwa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i. Ini sedekah. Itu mereka yang mengeluarkan hartanya ya baik ketika punya harta banyak maupun ketika punya harta pas-pasan. Sarra itu lapang, dharra itu sempit. Ya. Nah, ini kan sedekah jatuhnya. Sebab kalau zakat itu punya batasan, namanya nisab. Kalau belum sampai satu nisab ya nggak wajib bayar zakat. Nah, di sini Allah sebutkan fid awad darra ini apa? Dalam keadaan susah tapi tetap gemar sedekah. Ini infak yang dimaksud adalah sedekah, gitu ya. Nah, makanya di sini si harta ngomong, engkau gunakan aku, kata harta, fisabilil syarr, di jalan yang tidak baik, ya, di jalan maksiat. Karena maksiat itu kan perlu modal. Ya, dari dulu maksiat itu juga pakai modal. Ya kan? Ya, orang yang punya duit pengen mabok, ya itu bisa beli minuman-minuman yang mahal. Tapi nggak punya duit, akhirnya apa? Beli oplosan yang murah. Jadi perlu modal. Ya, perlu modal. Makanya kata infak dalam arti bahasa adalah mengeluarkan sebagian harta. Bisa positif, itu ke jalan yang baik, bisa juga negatif untuk maksiat. Tapi kalau kata infak di dalam Al-Quran itu hanya satu pengertiannya, mengeluarkan harta di jalan yang baik. Tadi seperti sifat orang bertakwa, apa kata Allah? Alladzina yunfikuna. Allah tidak sebutin bentuk infaknya apa, ya kan? Fisarra apa fisyarri atau fil khairi, ya. Tapi di dalam Al-Quran cuma satu artinya, yaitu apa? Fil khair, mengeluarkan harta untuk kebaikan. Padahal arti infak secara bahasa itu punya apa? Dua arti. Mengeluarkan bisa positif, bisa negatif. Makanya nanti dalam hadis sahih, seseorang tidak akan melangkah kecuali ditanya 4 hal, ya kan? Di antaranya adalah harta. Kalau yang lain cuma sekali ditanya, harta 2 kali. Ini beratnya harta. Apa pertanyaan harta? Ya, yaitu apa? Min aina iktasabahu wa fi aina anfaqahu. Ya, dengan cara apa dia memperoleh harta itu? Apakah halal atau haram? Setelah dapat ditanya lagi, wa fi aina anfaqahu, dan kemana harta itu dikeluarkan, dibelanjakan? Apakah untuk kebaikan, apakah untuk kejahatan? Itu akan ditanya. Harta itu berat, 2 pertanyaannya. Yang lain atau umur sekali, ya, tapi harta itu 2 kali. Ya, itu cara memperolehnya ditanya, apakah dengan cara yang haram atau yang halal. Nah, ketika mengeluarkannya apakah digunakan untuk kebaikan atau untuk maksiat. Nah, kata hartanya tadi, ya, qad kunta tunfikuni fi sabilil syarr fala amtani'u minka, tapi aku nggak bisa menolak. Sebenarnya harta tuh pengen menolak, tapi nggak punya kekuasaan. Sama anggota tubuh kita, ketika kita melangkahkan ke tempat maksiat, dia pengennya nolak, pengennya kagak mau, ya, tapi nggak punya kekuasaan. Karena Allah serahkan ya anggota tubuh kita kepada kita. Ya kita mau apain aja, ya, tapi tetap itu milik Allah.
sekalipun Allah serahkan secara penuh, kita kelola ya kan anggota tubuh kita, tapi tetap milik Allah. Terbukti kalau kita berbuat yang tidak baik terhadap tubuh kita tetap dosa. Orang bunuh diri dosa besar. Ya, kan milik dia sendiri. Kok dosa? Ini menunjukkan tetap milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma Allah kasih apa? Kekuasaan yang sifatnya sementara. Ya, yang sifatnya sementara. Ya, gitu. Jadi sebenarnya tangan, kaki, ya, itu menolak sebenarnya. Sama dengan harta ini. Ya, tapi apa? Fala amtani umika. Aku nggak bisa menolak. Ya, menolak kamu. Walau anfaktani fisabil khair. Seandainya engkau belanjakan aku, kata harta itu, untuk kebaikan, la nafa'atka, pasti harta itu akan bermanfaat untuk kamu. Ya, untuk kamu. Kira-kira timbul gak penyesalan dari orang itu? Nyesal. Dinasihatin mah hartanya. Tuh harta bisa ngomong. Ya. Nah, begitu dia menyesal, thumma qabadha malakul maut ruhahu. Kemudian dia dicabut rohnya oleh malaikat Israel. Ya. Ini berarti apa? Mati su'ul khatimah. Fansarafa. Setelah itu malaikat maut pergi. Udah selesai tugasnya. Ya, tugasnya selesai untuk mencabut nyawa orang yang sombong, lupa diri terhadap hartanya dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Panas'alullah ta'ala amin. Ini doa dari pengarang. Maka kita meminta kepada Allah ayulhimana, mudah-mudahan Allah memberikan ilham kepada kita, rusdana, yaitu apa? Rusdana itu petunjuk yang Allah berikan kepada kita. Itu kita minta bimanihi, dengan anugerah Allah, wa fadli, dan keutamaan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yuwaffiqana, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Ya, taufik itu adalah diciptakannya ya perbuatan baik, lima yuhibbu wa yarda, kepada sesuatu yang Allah cintai dan Allah redhoi. Wa yub'idana, dan semoga Allah menjauhkan kita, amin, anisyirki bihi, dari menyekutukan Allah. Amin, amin. Ya, A-nya panjang. Amin. Ya, jangan amin. Ya, itu lain artinya. Jadi kalau arti istajib, kabulkanlah ya Allah, ini A-nya panjang. Amin. Kita lihat tulisannya. Ini kan tanda begini panjang. Amin. Ya, semoga Allah mengabulkan. Kata amin ini adalah kata yang banyak juga digunakan oleh bahasa lain. Bahasa Ibrani, bahasa Feniki, bahasa Syuriani, itu sama menggunakan amin. Ya, menunjukkan bahwa asal bahasa setelah banjirnya Nabi Nuh itu cuma satu, bahasa Sam bin Nuh. Ya, karena kita tahu anak Nabi Nuh yang beriman bersama Nabi Nuh ikut naik perahu, ya kan? Ya, jadi apa? Wa hamalna zuriyata ya Nuhin. Ya, kata Allah, kami angkut ya anak cucu Nabi Nuh yang beriman. Kan'an nggak mau beriman, dia mati, ya kena banjir. Jadi yang ikut Yafis, Sam, ya itu diantaranya anak Nabi Nuh. Lalu ya bahasanya cuma satu, bahasa Sam. Ya, bahasa Sam. Karena ketika banjir itu menunjukkan tidak ada manusia kecuali mereka yang beriman dengan Nabi Nuh. Di Indonesia belum ada orang, ya kan? Nah, lalu setelah itu mereka berpencar, ya masing-masing berpencar. Nah, ketika mereka berpencar, lalu mereka apa? Membuat bahasa masing-masing. Ya, diantaranya bahasa Arab, bahasa Syuriani yang merupakan bahasa Injil, bahasa Ibrani yang merupakan bahasa Taurat, bahasa Fenike, dan seterusnya. Makanya pantas ada kesamaan. Kenapa? Induknya satu, itu bahasa Sam. Sam bin Nuh. Ya, induknya satu. Bahwa mereka asal kan satu. Ya, kemudian lalu berpencar-pencar. Nah, setelah itu mereka apa? Membuat bahasa. Oleh karena itu penafsiran daripada firman Allah, wa 'allama Adama al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni
bi asma'iha wallahi in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Itu apa? Itu wa 'allama Adam al-asma'a. Dan Allah ajarkan pada Nabi Adam nama-nama. Penafsiran klasik ulama-ulama terdahulu itu menafsirkan, yaitu Nabi Adam diajarkan nama-nama benda yang akan ditemui oleh Nabi Adam. Sampai di situ mangkok besar, mangkok kecil diajarin qas'ah dan kusai'ah. Ya, kentut gede, kentut kecil kusaiyah. Dan apa? Tirot atau paswah. Ya. Jadi nama-nama. Itu tafsir klasik, termasuk di dalam Jalalain juga sama tuh. Jalalain mentafsirkan itu. Nah, kemudian datang ulama-ulama linguistik. Ya, ulama-ulama bahasa justru mengartikan wa 'allama Adam al-asma'a. Mereka tafsirkan termasuk Ibnu Jini yang dari kalangan ulama-ulama muslim mengatakan wa 'allama Adam al-asma'a adalah Allah kasih kemampuan kepada manusia untuk membuat bahasa. Itu yang lebih tepat. Makanya pendapat-pendapat orang barat itu seperti itu. Makanya bisa menjadi jutaan bahasa, ya kan? Karena setiap mereka terpencar, mereka bikin bahasa. Ya, bikin apa? Bahasa. Nah, itu penafsiran dari wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Amin. Nah, jadi amin ini adalah ya, tiga bahasa itu sama mengucapkan apa? Amin, cuma bedanya mereka amin, ya kita amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, segala puji bagi Allah, ya, mencipta alam semesta, rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Selesai majlis ke-40. Ya. Ini masih ada dua majlis ke-41 dan majlis ke-42. Ya, ada dua majlis lagi. Ya, saya kira demikianlah, ya, mudah-mudahan kita diberikan husnul khatimah oleh Allah, meninggal dalam keadaan beragama Islam. Naudzubillah, kalau kita lihat kisah meninggalnya orang tadi itu su'ul khatimah, naudzubillah min zalik. Jadi kita mohon kepada Allah semoga Allah berikan, ya, wafat kita wafat yang husnul khatimah, ya, kita tetap dalam keadaan beragama Islam. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi hamdan wafi'an li ni'ami mukafi'an li mazidi. Ya Rabbana ya Allah ya ilahna lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim al azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi kama la nihayata li kamalika wa adadi kamalih. Rabbana tawaffana muslimin walhiqna bisalihin. Rabbana tawaffana muslimin walhiqna bisalihin. Rabbana tawaffana muslimin walhiqna bisalihin wa khtim lana bihusnil khatimah waj'al akhira kalamina fid dunya min qawli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'ats insyaallah ta'ala minal aminin bi rahmatillahi wa karamih. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.